Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Shalom. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Mari salam kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk segala kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semua karena kasih dan cinta-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami dipersiapkan untuk memuji dan menyembah Engkau. Kau berkati setiap pribadi kami Tuhan. Biarlah kami yang datang dengan segala kekurangan kami disempurnakan bersama dengan Yesus Kristus. Kami sambut semuanya dengan ucapan syukur yang melimpah demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Baik, perhatikan setiap pribadi kami
baik dalam hidup kita. Haleluya. Katakan kamu diberkati Tuhan. Kamu diberkati. Jangan kita
sebagai Tuhan itu selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan mendengar firman. Ingatkan kepada kami setiap kami ya Tuhan hikmat yang daripada-Mu, mengerti akan kebenaran Tuhan dan menjadi rema dalam hidup kami masing-masing. Dan biarlah segala pujian, segala hormat dan segala kemuliaan hanya bagi Engkau dan untuk Engkau sampai selama-lamanya. Dan Putra-Mu yang tunggal Yesus Masih kami siap bersama-sama dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, selamat kembali. Hari yang luar biasa bagi kita untuk kita memberikan waktu kita bagi Tuhan. Kembali hari ini kita berjumpa kembali. Ini tema tahunan sama ya, berjaga dan berdoa. Pada tema ini luar biasa bagi kita kalau kita lakukan setiap saat. Karena memang ini kehidupan orang percaya seperti itu. Kita masing-masing pernah mengalami yang pertama ini. Next. Jadi kita pernah mengalami seperti ini. Kecuali dua orang, Adam Hawa dan Yesus sendiri. Dan kita berbeda. Artinya berbeda itu bisa tempatnya berbeda. Ada yang mungkin kita di rumah sakit, ada yang mungkin di rumah, ada yang mungkin tidak berjalan di mobil, tidak bisa mengalami seperti ini. Saya sendiri di rumah sakit waktu dulu 53 tahun yang lalu. Tetapi anak-anak saya 3 orang di rumah. Mungkin sudah heran, kok bisa di rumah? Ya tak tolong diri ya. Jadi 2 orang lahir di Kalimantan, 1 orang di Malang. Walaupun dekat rumah sakit, tetapi saya lakukan sendiri di rumah dan tidak ada masalah. Jadi inilah awal kehidupan kita. Hitung dari saat kita melihat dunia luar. Nah, bukan melihat ya, karena kita masih buta waktu lahir. Baru beberapa hari, beberapa minggu baru kita mulai belajar melihat. Melihat itu belajar, seperti kita berjalan. Tapi orang tidak menyadari. Jadi orang anak baru lahir sebenarnya tidak bisa melihat apa-apa, tapi mereka belajar melihat cahaya dan seterusnya. Inilah awal kehidupan kita. Masalahnya adalah kita akan terus menjalani kehidupan ini sampai pada akhirnya, yaitu seperti ini. Jadi kita masing-masing akan menuju kepada akhir kehidupan. Ini bukan rahasia lah, kita pasti lah. Kita tidak bicara soal pengangkatan ya. Tentu kita rindu, kita nggak ingin alami, kita rindu ngalami pengangkatan. Tetapi secara normal, kita masing-masing akan menuju ke sini, akhir kehidupan kita. Di antara ini dan itu tadi, kita bicara soal hari-hari kehidupan yang kita jalani saat ini. Next. Dan inilah yang sebenarnya kita jalani bersama. Ini hanya mengingatkan kita saja supaya kita sadar, kita sebenarnya sampai di umur tadi ya, hari-hari kehidupan kita mengalami itu. Hari ini kita akan bicara sedikit tentang menghitung hari. Ini tema kita, ada hubungannya dengan ini, berjaga dan berdoa. Dasarnya dari mana? Dari perkataan Nabi Musa dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Itu adalah di Mazmur 90 ayat 12, tapi itu adalah nyanyian, kita katakan pujian perkataan Nabi Musa. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Jadi antara lahir dan kematian kita ada di tengah-tengahnya. Dan saya percaya Musa bukan sekedar menuliskan dari hatinya, tetapi dari pimpinan Roh Kudus. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami. Supaya apa? Supaya kita memperoleh hati yang bijaksana. Ketika saya renungkan bicara soal menghitung hari, ada 2 hal sebenarnya yang kita dapatkan. Saya percaya kita sudah tahu, cuma saya mengingatkan saja. Yang pertama adalah menghitung hari berbicara soal mendata waktu. Jadi misalkan kalau saya sebelum hitung yang hadir saat ini, ya saya data kan gitu, didata. Tapi kalau menghitung hari, otomatis mendata hari-hari yang ada. Apa artinya mendata waktu?
Menata waktu itu ada dua, yaitu berapa hari yang sudah kita lewati dan berapa hari yang tersisa. Sekali lagi saya katakan, kalau mendata hari, menghitung hari, berapa hari yang sudah kita lewati. Kalau saya sudah 53 hari, 53 tahun, sorry, 53 tahun. 53 ada bayi, 2 bulan. Dan berapa hari yang tersisa. Masalahnya, ini masalahnya kita tahu ya. Kita tidak pernah tahu sisa kita, betul ya. Pasti betul. Orang mati tidak harus sakit dulu. Orang mati tidak harus tua dulu. 2 minggu lalu, 2 minggu ya, 10 hari yang lalu, ada seorang gembala sidang habis memberikan doa berkat, pulang, saya ketemu dengan anaknya, pulang turun dari mobil, duduk di kursi tamu, langsung berangkat. Dulu pernah saksikan satu keluarga, suami istri, satu anak masih SMP, datang untuk ibadah di Pakuan Mall, salah satu gereja di Surabaya. Jam 4 sore ibadah, setengah 4 sudah datang, 5 menit sebelum ibadah berangkat suaminya. Saya dengan Pastor Rudi datang ke kremasinya. Siapa yang nyangka, saudara? Betul ya? Siapa yang nyangka? Jadi sebenarnya berapa hari yang sudah kita lewati dan berapa hari yang tersisa. Hati-hati, kita bisa menghitung hari yang sudah lewat, tapi kita tidak bisa menghitung hari yang tersisa. Kalaupun normal, Musa dalam tadi kalau kita baca, umur manusia 70, kalau kuat 80 tahun. Katakanlah 80 tahun lah, 100 tahun dan boleh. Tapi karena 80 tahun, sekarang 80 tahun itu saya lihat sudah ya rata-rata 80 tahun. Misalkan kita berumur 40, sudah separuh jalan. Tapi sekali lagi bukan sebagai patokan yang pasti, tetapi kita tahu hari yang sudah lewat itu berapa tahun yang sudah kita lewati. Kalau kita sudah di tengah-tengah 40 tahun misalkan, kurang 40 tahun lagi. Tapi betul-betul kita tidak tahu hari yang pastinya berapa tersisa. Kenapa Musa mengatakan ajaknya menghitung supaya kami boleh hati yang bijaksana? Bijaksana banget. Kita kan sarungkan. Kita pernah waktu kuliah, waktu sekolah dulu. Saya dulu ya waktu sekolah atau kuliah nggak pernah bawa jam kecuali satu, waktu ujian. Waktu itu belum ada HP. Kalau ada HP nggak boleh bawa ya kalau ujian. Jadi ketika saya ujian selalu saya siapkan jam tangan. Dan itu nggak saya pakai karena saya di sini kalau pakai jam tangan, selalu saya pakai saki. Kenapa saudara? Karena saya ingin tahu waktu yang sudah lewati itu berapa dan waktu tersisa berapa. Kalau ujiannya angin, nggak boleh saya lihat kurang berapa menit. Suatu ketika saya mengusahakan, kalau saya nggak ingat, kalau saya lupa, ujian matematika. Ada multiple choice, pilihan ganda, ABC, pilih salah satu, kemudian mengerjakan. Cerita-cerita, tujuan mengerjakan. Dulu awalnya saya nggak tahu, tapi setelah saya pengalaman, suatu ketika saya kerjakan, waktunya itu mepet banget. Kurang 1/4 jam dari waktu yang ditentukan. Saya masih di multiple choice, di pilihan ganda. Bayangkan, padahal nilai terbesar kalau kita tahu ya, saya ingatkan nilai terbesar ada di soal yang nulis cerita itu. Dari situ saya mulai belajar. Saya harus mengerjakan setiap kali ujian, saya mengerjakan yang isian, yang nulis, yang ngitung-ngitung itu. Karena nilainya besar. Kenapa? Kalau waktunya hampir habis, kalau pilihan ganda bisa ngawur, ya, kan begitu. Tapi kalau yang isian nggak bisa ngawur, harus nulis, nilainya besar. Artinya apa, saudara? Kita harus memilih. Ketika kita tahu waktu kita singkat, kita harus memilih mengerjakan sesuatu yang paling utama. Jangan hal yang remeh kita kerjakan. Nah, kita sekarang di tahun berapa? Saya nggak tahu. Mungkin ada yang sudah 60 tahun atau 65 tahun, lebih dikit ya. Kurang dikit lagi habis. Baterainya sudah habis. Tapi sekali lagi jangan pakai patokan, siapa tahu nanti sore besok kan nggak tahu ya. Kita nggak pernah tahu. Dan yang pasti semakin kita panjang umur, bertambah usia, happy birthday, sebenarnya kita merayakan waktu kita semakin singkat. Hari ini anak saya ulang tahun, persis 16 Juli di Surabaya. Saya katakan, waduh sayang saya nggak bisa apa-apa, emang nggak bisa ngancani, biasanya makan bersama. Dia juga ngomong,
Ya Pak, saya juga nggak bisa, saya jaga di rumah sakit Usama. Ya oke, kita doa aja gitu. Cara kasih dia masih umur 24 tahun hari ini. Saya ingin mengatakan kita sekarang ini berjalan di tahun yang keberapa? Mendata waktu. Yang lewat itu sudah berapa tahun? Tinggal sisanya berapa tahun? Secara normal, kalau saya 53 tahun, kalau 80 tahun, tinggal 27 tahun. Sudah lewat setengah dari apa yang sudah saya jalani. Sehingga saya harus berpikir, apa yang harus saya utamakan untuk mengerjakan itu? Yang paling utama apa? Jangan sampai mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah lewat, betul ya? Jadi supaya kita mengejar hal yang lebih berkenan di hati Tuhan, lebih berkenan di hati Bapa, berjaga dan berdoa. Ini yang paling berkenan dari Tuhan. Yang pertama. Jadi kalau kita sekarang berada di tahun berapa, persiapkan diri kita karena waktunya sangat singkat dibanding hari kemarin dan hari sebelumnya. Sangat-sangat singkat. Kerjakan selagi kita bisa. Hidup ini adalah kesempatan. Betul itu. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Saya bersyukur ya, mungkin hampir tiap minggu ya bersama Pastor Rudi ini. Pak Pastor Rudi ke Jombang, saya bisa kemana. Hari ini sama-sama ke Kediri Pak ya, tapi beda kota, beda kecamatan. Nanti sore Pastor Rudi ini ke Pare, saya ke Pelosok Raden. Hampir keliling. Nggak tahu bagaimana caranya Tuhan suruh itu. Kok bisa saja kita keliling dari gereja satu ke gereja lain. Orang tanya, bisa, setelah bisa kuat, saya nyetir bisa keliling. Jadi berkat. Yang penting ya menyenangkan hatinya Tuhan. Seperti itu. Yang pertama seperti itu, mendata waktu. Mari kita data waktu kita masing-masing supaya kita berjaga dan berdoa ini. Yang kedua, menghitung hari, bicara soal apa? Memperhatikan satu persatu. Ingat ya, ketika kita misalkan nabung di bank, kita berikan uang tunai, kemudian teller menghitung satu persatu. Dulu, sekarang nggak pakai mesin dulu satu persatu. Satu ketika ya, mohon maaf ya, ada seorang yang berobat, dari pakaiannya saya sudah tahu bahwa orang ini adalah dari golongan menengah ke bawah, bahkan ke bawah. Dan setelah tanya, ternyata dia seorang pengemis, seorang ibu tua umur 60 sampai 60 tahun. Seorang pengemis, mungkin juga double jadi pengamen. Dia berobat ke tempat saya. Jalan tertatih-tatih karena dia usianya seperti itu, dan dia juga dalam keadaan sakit karena orang ke saya kebanyakan sakit ya. Cara orang ke saya dolan itu sekarang sakit kebanyakan. Dia sakit, setelah saya periksa, saya katakan waktu itu berapa? Saya katakan 30.000 waktu itu, 30.000. Sebenarnya saudara, secara hati tidak saya gratiskan, tidak apa-apa orang yang seperti ini. Karena banyak orang seperti itu, tapi tampaknya ibu ini nggak mau, dia ingin bayar. Wah ini masalahnya di sini sudah saya ceritakan. Saya katakan itu sebentar Pak, saya ambil dulu uangnya. Saya tahu yang diambil dari tasnya ricikan. Ada 150, yang paling banyak itu 1000, hanya beberapa seribuan. Semuanya kecil-kecil banget. Kemudian dibeber lah, apa masa dibeber? Ya dicoba di depan meja saya. Hitunglah dia 1, 2. Saya ini Kristinnya. Bu, lah gratis lah, bu gak apa-apa daripada ngenteni ibu ini. Dah hitung gini. 1.000, 2.000, 3.000, 10.000. Ini ditunggu orang banyak di luar itu. Bu sudah bu, gak usah bu. Jangan, saya harus bayar. Ya katanya seperti itu. Boten Pak Dokter, wis tak kok tak bayar, kalau sakit kok bayar. Saya sudah ngomong, bu, boten usah, wis pokoknya ibu saras kalau seneng. Tetep, sik bapak, hitung 1.000. 10 menit sampai 15.000. 15 menit kesalahan saya ajak dia bicara, lupa dia. Ngitung dari awal lagi. Sudah lama ngitung. Saya pikir, waduh sudah nggak tak ngomong, biasanya orang diajak ngomong kan lupa. Dia ngitung lagi. Ada yang
500 atau 1000. Salah. Ternyata dia menghitung sambil meneliti. Ini betul 500 atau 1000, mirip yang kecerikan itu. Itu lagi. Hampir 30.000, lagi meneh. Waduh bu, wis salah bu, gak usah. Ojo aku tetep bayar. Cek berkah jadi. Lah ya apa sudah gitu. Ya wis akarepe wis sambil merenung seperti ini saya mikir. Seperti ini sebenarnya hari-hari kita kalau itu. Artinya apa? Meneliti satu persatu hidup kita. Bagi saya waktu itu betul ya Kristen, tapi Tuhan mengajar saya. Itu satunya pasien yang secara manusia jengkel, ya bisa gratis itu tetap bayar. Ya. Biasanya orang kan senang gratis, ini malah ingin bayar. Tapi modelnya apa? Karena waktunya terbuang. Hampir setengah jam hanya ngitung uang itu. Makanya perlu waktu ketika kita menghitung hari kita. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Untuk kita memperhatikan satu persatu kehidupan kita di hadapan Tuhan. Makanya tidak salah Musa mengatakan aja kayak menghitung hari-hari sebagai beroleh hati yang bijaksana. Apakah kita pernah berdirian bagi Tuhan? Merenungkan akan kasih Tuhan? Itu hari-hari kita di hadapan Tuhan. Kalau ada yang salah, lakukan hal yang berikutnya yang benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus akan pimpin kita. Jadi menghitung hari itu hanya dua hal yang saya dapatkan. Itu sudah bisa tambahkan. Yang pertama, mendata waktu. Berapa waktu yang tersisa dari hidup kita? Gak banyak. Hidup kita ini seperti bunga rumput kan gitu. Pagi mekar, sore sudah layu. Tapi biarlah dalam keseharian kita mekar jadi berkat dulu. Sebelum kita masuk di dalam liang kubur, jadi berkat dulu. Perhatikan satu persatu hidup kita. Apakah berkenan dari Tuhan? Dan sampai kita sudah hidup dalam anugerah Tuhan, keselamatan. Kita hidup tidak karuan. Anugerah Tuhan bukan sebagai modal untuk kita berbuat dosa. Justru sebaliknya anugerah Tuhan membuat kita hidup dalam kebenaran demi kebenaran Tuhan. Supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau hidup kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, tapi hidup kita nggak karuan, ya kita nggak berkenan di hati Tuhan. Supaya apa? Tadi saya agar kami beroleh hati bijaksana. Jadi orang tidak bijaksana, orang yang bodoh itu sebenarnya tidak bisa menghitung hari atau tidak mampu menghitung hari. Hanya melewati hari itu lewat saja, sehingga tidak beroleh hati yang bijaksana. Ibu tadi yang saya ceritakan itu, dia bijaksana sambil memilih satu persatu uang itu dan menyisihkan uang yang mungkin kelebihan atau kekurangan atau yang jelek atau yang salah. Dia punya hati yang bijaksana. Dan saya belajar dari ibu ini. Ketika dia menghitung recehan tadi, saya juga menghitung hari saya. Efesus 5:15. Karena itu perhatikanlah bagaimana seharusnya kamu hidup, bukan seperti orang bodoh, melainkan seperti orang bijak, orang pintar. Pintar itu arti pintar bijak tadi. Orang pintar belum tentu bijak ya. Tapi orang bijak itu adalah yang tahu mana harus dilakukan dan mana tidak harus dilakukan. Berjaga dan berdoa. Ini harus kita lakukan setiap saat. Jangan lupa ini tema tahunan yang membuat kita semakin semangat di dalam melayani Tuhan. Berjaga berdoa dengan menjadi bijak menghitung hari. 16. Manfaatkanlah waktumu, karena hari-hari ini ada jahat. Jangan ingat akan lagu yang lama ya. Selamatkanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Ini hanya orang Kristen yang lama yang tahu kan. Nah, udah sekarang gak tahu ya. Lama banget ini. Tapi ini saya sebenarnya selalu suka ya kalau ada lagu diambil dari ayat. Selalu suka. Jadi betul dari ayat diambil dari lagu ya, senang. Tapi kadang ada ayat yang ada lagu yang juga diambil dari ayat, tetapi juga ada dikurangi. Contohnya ini saya akan menyimak sedikit supaya kita tahu refresh ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam Dia, kan gitu ya. Itu anak sekolah minggu. Yesus pokok dan kita cara, tinggallah di dalam Dia, sampai 3 kali diulangi. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam Dia. Apa yang kurang saudara? Tahu enggak?
Terus kalau minggu baru it's. Kalau kita hanya menyanyikan pujian itu tanpa melihat ayat aslinya, ya kita oh betul lagu itu sebenarnya betul, memang betul, tapi ada yang kurang. Lagu berikutnya diciptakan mirip itu, ya sama juga. Yesus pokok kita caranya tinggal di dalam dia pertama, tinggal di dalam kedua, tinggal di dalam dia sampai 3 kali sama. Harusnya apa? Pasti kita tahu ya. Harusnya apa kalau di dalam Yohanes disebutkan kita caranya tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalamku. Itu yang nggak ada, nggak ada, dikurangi. Harusnya tinggal di dalam dia dia tinggal di dalam bukan gitu. Nah, itu hanya sekilas saja ya supaya WLWL tahu ternyata ada bagian yang dikurangi. Ya nggak apa-apa sih, bukan salah tapi kurang, tapi kita tahu kebenarannya seperti itu. Ada juga lagu pujian yang lama, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Benar apa enggak? Ya betul, Yesus saja. Ya benar, tapi agak salah juga karena Tuhan mengatakan apa? Aku akan berikan penolong yang lain, bukan saja Roh Kudus ya. Ya sama sebenarnya, tapi sebenarnya sebagai bayangan aja bahwa Roh Kudus penolong kita. Kali ini yang ngomong bukan saya. Aku akan berikan baru penolong yang lain, bukan satu-satunya, tapi Roh Kudus ya. Hanya sekedar pengetahuan saja. Efesus 5:17 ya. Karena itu janganlah kamu menjadi bodoh, melainkan pahamilah apa kehendak Tuhan. Pahami, betul pahami kehendak Tuhan. Dengan cara apa? Hari ini kita bicara soal mendata waktu kita. Betapa singkatnya hidup ini. Saya tidak tahu saya akan berakhir di umur berapa. Tapi yang saya tahu, Yesus sudah menjadi bersama saya dan saya harus hidup sesuai dengan kebenaran dan anugerah yang Tuhan berikan. Hanya itu. Dan harus siap sewaktu-waktu Tuhan panggil kita. Setiap kali saya hadir di ibadah perkabungan yang pemakaman, selalu Tuhan ingatkan ini, hitung hari-hari. Karena saat tanya Tuhan sampai umur berapa, Tuhan diam, gak ngomong. Kalau diomongnya enak, sampai umur besok uang tuh hari ini doa puasa. Kita siapkan hari doa puasa karena mempersiapkan dari esok. Tapi kalau Tuhan ngomong masih 50 tahun lagi gue enak, santai itu berarti baru. Ternyata hukuman mati yang dieksekusi juga seperti saya lihat ya, gak diberitahukan harinya, tahu-tahu malam itu diambil langsung dieksekusi. Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan ini. Saya undang untuk di musik ke depan sebelum kita masuk zaman kudus, bahwa apa yang kita lakukan hari-hari ini adalah menghitung hari. Amin. Supaya kita bisa berjalan berdoa. Menghitung hari artinya apa? Mendata waktu-waktu kita yang sudah lewat dan mendata waktu yang tersisa. Dan sekali saya tegaskan, kita masing-masing tidak pernah tahu sisanya itu berapa. Bisa 1 jam lagi, bisa 40 tahun lagi. Tapi yang pasti biar gunakan kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Yang kedua, harus memperhatikan satu persatu hari-hari kita. Jangan hidup seperti orang bodoh lagi, tetapi biar lagi kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu
Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita akan adanya awal waktu dan akhir waktu yang kita tidak tahu. Dan kita berjaga-jaga dan berdoa di antara sela waktu yang ada hari ini. Terima kasih bagi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi ini adalah firman Tuhan yang sudah baca dan kita dengar menjadikan kita orang yang bijaksana. Terlebih pagi hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Persiapkan di tangan Bapak Ibu semuanya roti anggur yang ada. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan korban Kristus di atas kayu salib mengingatkan kita bahwa hari ini kita hidup bersama Yesus. Hari ini kita hidup di dalam Yesus, sehingga hidup kita menjadi kuat, sehingga kita dimampukan. Tidak ada lagi kata bahwa aku lemah Tuhan, bahwa aku adalah orang berdosa. No. Korban Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah kita terima dengan iman, itu telah membebaskan kita dari kuasa dosa, menguatkan kita, memampukan kita, meneguhkan kita bahwa perjalanan hidup yang kita jalani ini adalah perjalanan hidup yang penuh dengan kemenangan. Sehingga kita akan mengakhiri semua ini nanti dengan happy ending, karena Yesus Kristus di dalam hidup kita dan Roh Kudus yang memperlengkapi hidup kita, menyempurnakan hidup kita lebih lagi, sehingga hari ini kita hidup dengan kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami anak-anakmu semua rindu bersekutu dengan tubuh dan darah, mengingat akan segala yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Dalam roti anggur di tangan kami angkat dengan ucapan syukur, kami naikkan dengan ucapan syukur. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang berkuasa, sehingga ketika kami makan dan minum di dalam nama-Mu, kuasa-Mu menjadi sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab itu kami anak-anakmu bersama-sama mengangkat anggur dan mengangkat roti di tangan kanan kami. Kami angkat lebih tinggi di atas kepala kami. Roti yang kami angkat ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib untuk memberikan kami semuanya kekuatan, memberikan kami semua kesehatan dari sekarang sampai selama-lamanya. Percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan, makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian juga kami mengangkat anggur di hadapan Engkau. Anggur yang kami angkat di hadapan Engkau pagi hari ini. Ini adalah persekutuan dengan darah Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib untuk mengampuni segala pelanggaran dan dosa kami, dan darah-Mu yang menguduskan hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Percayalah Bapak dikasih Tuhan, minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Yahweh, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami beribadah dengan sempurna. Ada hadirat-Mu, ada makanan kehidupan, bahkan ada persekutuan yang indah dengan Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami semua mengalami pembaharuan. Kami semua mengalami pemulihan yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami menjadi pribadi yang teguh, yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati anak-Mu yang terkasih Pak Puspito yang Tuhan sudah pakai menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan tambahkan hikmat yang dari surga. Tuhan teguhkan imannya Tuhan, sehingga setiap apa yang dikerjakannya itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penyertaan Tuhan, sehingga lewat pelayanan anak yang terkasih ini banyak orang dijamah, banyak orang diteguhkan, dikuatkan, dan mengalami kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini menjadi ucapan syukur kami pada pagi hari ini. Semuanya kami terima dengan sukacita dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Silakan dulu, kita akan melihat news pagi hari ini.
Ya, Bapak yang dikasih Tuhan, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa retreat pemuda remaja sudah berjalan dengan baik, ya, dengan luar biasa, selalu dikasih Tuhan. Dan sebentar kita akan melihat tayangan sebagai bentuk bahwa kita retreat di sana bukan hanya sekedar wisata main-main, namanya saja juga retreat selalu, ya, dengan satu tujuan untuk mempertajam, ya, rohani mereka. Ya, tema retreat kita kemarin itu kita dipilih dan dikasihi. Ya, sebentar kita akan melihat tayangannya.
ini sekilas menggaskan kegiatan retreat selama 3 hari 2 malam. Ya, jadi senang, sukacita berakhir dengan termehek-mehek, ya. Jadi hari ini yang ikut retreat yang hadir coba angkat tangan. Siapa di sini yang sudah mengerjakan tugas dari retreat? Siapa? Loh, kok merangkum? Oh, kok merangkum? Ya pagi ini yang hadir saja, yang hadir sudah mendoakan Papa Mama belum? Belum. Baik. Kalau belum, sekarang yang hadir Papa Mama yang hadir juga, Pak Rudi sama Bu Medi, silakan maju ke depan di sini. Pak Mildarno sama Bu Erni juga ada di depan sini, silakan. Ya, Bu Susi ada tapi sama Eka. Iya toh? Ya. Pak David datang tapi anaknya juga enek. Iya toh? Ini Yordan, Cakwarga datang mama enek. Waduh, ya sudah yang hadir saja. Silakan yang punya orang tua ada di samping saya di kanan, anaknya boleh datang. Hampir orang tuanya. Ayo kerjakan tugas yang sudah saya berikan. Ini anaknya satu nih, anak satunya. Ya, satunya dipanggil. Baik. Karena ini menjadi evaluasi, ya, karena saya percaya pasti setelah retreat mereka tidak lakukan ini. Belum kan? Iya, belum. Iya, toh? Baik. Sudah dilakukan? Belum ya? Oke, siap-siap dulu ya. Iya, baik. Silakan. Oke, kita tunggu. Kita nyanyi ya, Pak. Iringi, Pak. Mulialah namamu Tuhan, ajarlah jalanmu, Yesus kami bersyukur padamu. Ya. Kalau dikasih Tuhan, saya minta dukungan Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita semua berdoa dan kita akan melihat nanti anak-anak kita yang sudah retreat, mereka sudah diberkati, diteguhkan sebagai anak-anak yang dipilih dan dikasih Tuhan. Ya, dia rindu mendoakan kedua orang tuanya. Ya, dan kita melihat, kita akan saksikan bersama-sama semuanya berdoa, tidak ada yang lihat saudara, semua berdoa. Biarlah kita mendengar anak-anak ini betul-betul anak-anak yang dikasih Tuhan, dan mereka menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua mereka. Dan bukti kasih kepada orang tua mereka, mereka akan menaikkan doa. Haleluya. Silakan. Boleh dari Jenny Patricia terlebih dahulu, silakan. Syukur, terima kasih Tuhan. Kita berdoa. Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas pemberian orang tua yang sangat besar pada sini. Kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan dan panjang umur kepada orang tua sini, dan juga berikanlah kelancaran dalam ke pekerjaan mereka dan ekonomi mereka. Dan juga sini berdoa agar kedua orang tua sini bisa selalu damai, agar menciptakan suasana keluarga yang sejahtera. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih.
Yesus. Syukur Bapa atas kedua orang tua yang sudah setiap kembali Josephine Bapa, kedua orang tua yang sangat baik dalam kehidupan Josephine, yang sudah mendukung Josephine dengan mengerti Tuhan. Josephine mau berdoa Bapa bagi kedua orang tua Josephine, Tuhan yang beri berkat yang berasal daripada-Mu Bapa, Tuhan yang jaga kesehatannya, Tuhan beri kedua orang tua Josephine umur yang panjang Bapa, Tuhan memberkati segala yang mereka lakukan Bapa, Tuhan selalu jaga kesehatan buat Papa, buat Mama, Tuhan kuatkan kedua orang tua Josephine Bapa dalam menjalani kehidupan mereka, apapun permasalahan mereka dapat mereka selesaikan bersama Bapa. Dengan doa ini dalam nama Yesus. Bapak yang baik, kami semua dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat Bapak Mama yang sangat mengasihi anak-anaknya, yang selalu memaafkan segala kesalahan kami Tuhan. Untuk pagi hari ini kami berdoa buat Mama Kau yang jagai, berkati, Kau lindungi mereka dimanapun dengan derajat, sehingga mereka semua dalam nyata Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Dan kami sebagai anak ingin lagi mengasihi mereka Tuhan, dan menjadi anak yang baik, anak yang bermanfaat, sehingga bisa mendapatkan hati Tuhan. Kau berkati dari pekerjaan Mama karena mencintai Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya untuk menyenangkan Mama-Mu. Itu juga buat kesehatan mereka, Kau yang jagai sehingga mereka bisa tetap dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, bisa melayani Tuhan, terus dan melakukan. Terima kasih Bapa. Amin. Haleluya. Amin. Baik, ada langkah satu kali lagi. Ya, ada satu hal yang lain. Langkah B tugas tadi apa? Satu, yang kedua apa? Setelah berdoa apa? Nah, ayo sebagai anak berani minta maaf sama mama selama ini, ya toh, selama ini mengecewakan, selama ini bandel, selama ini, ayo kita mau clear hari ini. Mama, aku minta maaf. Silakan. Peluk papa mama. Tuh, peluk papa mama itu penting. Papa mama kok bukan toh? Ayo. Ya, dengan spirit ini, saudara dikasih Tuhan, jadi firman Tuhan ya dan amin, dikatakan bahwa panjang usia, keberhasilan hidup hari ini dan masa mendatang itu menjadi berkat sepenuhnya buat anak-anak kita. Amin. 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 Terima kasih Bapak Pindano sekeluarga, Pak Ubi sekeluarga. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ini yang kami tanamkan kepada para pemuda remaja, sehingga di usia mereka saat ini banyak pemuda remaja yang tidak stabil, ya, egonya tinggi, dan lewat metode ini kita pemuda remaja semua diteguhkan, diingatkan, engkau sudah diberi Tuhan, dikasih Tuhan, dan engkau harus mengasihi keluargamu, mengasihi orang tuamu, dan kau bisa pakai Tuhan menjadi mengasihi banyak orang. Amin ya. Puji Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak Rusmito dan Pak Rudi yang sudah bersama-sama hadir melayani kami semua di tempat ini dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati dengan limpah, ya, anugerah dan kebaikan Tuhan limpah dengan Pak Gustav dan Pak Rudi. Terima kasih bagi seluruh jemaat. Mari saya dan semua bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Nanti saya minta Pak Wisnu
Silakan masuk depan untuk berdoa siapa. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Bapa Yahweh, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus pagi hari ini Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena kasih karunia yang telah menyatakan buat setiap kami hingga hari ini ya Tuhan. Engkau memelihara kami, melindungi kami, menyertai setiap kami ya Tuhan. Hingga hari ini ya Tuhan, penyertaan-Mu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami membuat kami semakin dekat dengan Kau, semakin mengenal Kau secara pribadi ya Tuhan. Dan sesuai kebenaran firman-Mu, biarlah hari-hari ke depan Tuhan kami mau mengandalkan Kau dalam setiap kehidupan kami. Kami hanya memberikan diri kami untuk berjalan sesuai dengan ketetapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah hari-hari yang ada kami bisa Tuhan menikmati kebersamaan kami dengan Engkau, juga dengan keluarga kami, dengan sesama kami, di mana kami bisa menikmati kasih yang luar biasa yang Kau berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini ya Tuhan kami bersyukur karena anugerah kasih-Mu yang luar biasa membuat kami semakin bisa melihat dan mengerti Tuhan bahwa rancangan-Mu yang indah itu Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami yakini ya Tuhan bahwa apa yang Kau kerjakan itu membuat kami semakin bisa melihat bahwa karya-Mu itu luar biasa Kau kerjakan dalam kami. Bapak, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Amin. Yang saat ini Tuhan sedang menghadapi masa-masa di mana pesta demokrasi akan segera dikerjakan, dan juga Tuhan pemilihan pemimpin baru buat pemerintahan kami ya Tuhan. Biarlah negara kami di dalam menghadapi ini Tuhan peroleh hati yang dewasa di dalam Engkau, dalam menyikapi setiap perbedaan, dalam menyikapi setiap permasalahan bangsa ini ya Tuhan. Buat bangsa ini menjadi bangsa yang bersatu, bangsa yang kuat di dalam kesatuan ya Tuhan, dan tidak mudah dipecah belah oleh karena perbedaan, oleh karena keyakinan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, bangsa ini bisa menjadi bangsa yang besar ketika ada persatuan, ada kesatuan hati di dalam bangsa ini. Tuhan, untuk bangsa ini ya Tuhan, untuk para pemimpin bangsa kami saat ini Tuhan, Engkau percayakan pada Bapak Presiden beserta wakilnya beserta jajarannya Tuhan. Biarlah Engkau pakai para pemimpin bangsa kami Tuhan, membawa bangsa kami menjadi semakin maju, semakin kuat, semakin bersatu di dalam berbangsa dan bernegara Tuhan. Terima kasih. Tidak lupa Tuhan buat bangsa ini Tuhan, dalam tangan kasih-Mu. Biarlah bangsa ini juga menjadi bangsa yang takut akan Engkau, bangsa yang memuji dan meninggikan Engkau. Itu adalah kerinduan kami, itulah doa kami ya Tuhan untuk bangsa kami. Kami juga berdoa untuk daerah di mana kami tinggal, di Kota Blitar, Kota Malang. Engkau menempatkan kami dimanapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, daerah-daerah di mana kami tinggal Tuhan, Engkau memberkati daerah yang kami tempati Tuhan. Kau melindungi setiap daerah dan di mana kami tinggal ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk kepala daerah kami yang ada di Kota Blitar ini ya Tuhan, Bapak Wali Kota beserta jajarannya. Biarlah Kau taruhkan hikmat, Kau taruhkan hati yang melayani umatnya, melayani penduduknya ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, melalui kebijakan yang dibuat itu semuanya Tuhan untuk kepentingan rakyat yang ada di bawahnya. Kami berdoa untuk daerah kami Blitar ini dalam tangan kasih-Mu. Biarlah melalui pemerintahan daerah yang ada ini Tuhan,
Kota Blitar menjadi kota yang makmur, kota yang maju, kota yang diberkati oleh Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih. Dan kami menyerahkan kota kami dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di mana di Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada, Kau pakai gereja-gereja yang ada ini Tuhan menjadi saluran berkat buat masyarakat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Gereja menjadi jawaban dalam setiap permasalahan daripada masyarakat yang ada di bangsa kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja yang ada, pastor, baik itu evangelis ataupun pemimpin gereja yang ada Tuhan. Biarlah melalui para pemimpin gereja-gereja ini Tuhan, gereja-Mu bisa menjadi terang buat bangsa kami. Gereja-Mu menjadi tempat bernaung, tempat berlindung, di mana di situ ada kekuatan, ada kuasa, ada otoritas yang datang daripada Engkau yang memampukan setiap pemimpin gereja untuk menjadi teladan buat bangsa kami. Terima kasih. Lalu kami juga berdoa untuk gereja-Mu yang ada di Kota Blitar, gereja Injil Anugerah Blitar khususnya Tuhan. Biarlah gereja Injil Anugerah Blitar Kau berkati, Kau sertai, dan kami percaya Tuhan bahwa gereja-Mu menjadi gereja yang visioner, gereja yang bisa membawa jiwa-jiwa datang kembali pada Engkau Tuhan. Dan kami berdoa untuk keselamatan yang telah Kau percayakan untuk menggembalakan gereja kami tempat ini ya Tuhan. Biarlah Kau taruhkan hikmat, pewahyuan yang lebih lagi ya Tuhan. Singkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu menjadikan kekuatan buat setiap kami umat yang ada di gereja ini ya Tuhan, bisa menjadi penuntun dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Kami percaya Kau taruhkan firman-Mu dalam hati dan mulut hamba-Mu ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa apa yang keluar dari setiap perkataan hamba-Mu adalah kebenaran. Kami serahkan seluruh kehidupan gereja-Mu dalam tangan kasih. Kami juga berdoa untuk masyarakat yang ada di sekitar kami, yang ada di sekitar gereja kami ini Tuhan, baik itu anak kos, baik itu tetangga kanan kiri kami berdoa mereka juga bisa menikmati hadirat ketika pujian penyembahan dinaikkan, ketika firman-Mu diberikan Tuhan, hati mereka bisa terbuka untuk bisa menerima Engkau sebagai Tuhan yang selamat pribadi mereka. Itulah tujuan kami, dan kami bersyukur, kita berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini belum bisa hadir. Kami percaya apapun persoalan, apapun pekerjaan yang sedang mereka kerjakan hari ini Tuhan, kami percaya Kau taruhkan hati yang selalu untuk dekat dengan Engkau. Biarlah kerinduan itu ada dalam kehidupan mereka untuk datang kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya hari-hari ke depan mereka bisa kembali bersekutu tempat ini Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Yahweh, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur dan terima kasih. Pagi hari ini Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan, sehingga kami pulang membawa berkat-berkat rohani, makanan-makanan rohani yang menyehatkan kami, menguatkan kami, sehingga perjalanan kehidupan kami sepekan Tuhan itu semua penuh dengan pimpinan Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang kami dengar itu menjadi pelita dan terang bagi jalan-jalan hidup kami, dan firman-Mu itu menjadi firman yang hidup dan berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah kirim hamba-Mu yang terkasih, anak-Mu yang terkasih, Pak Puspito maupun Pak Rudira Maman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang terkasih ini dalam setiap pelayanan yang dikerjakannya Tuhan. Biarlah Roh Kudus turun atas kehidupan mereka, kekuatan Roh Kudus terus mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga setiap pelayanannya itu menjadi berkat. Tuhan jadikan menjadi berkat. Setiap apa yang disampaikan kebenaran firman Tuhan itu adalah firman yang berkuasa daripada-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan memberkati Pak Puspito sekeluarga maupun Pak Rudiwan sekeluarga Tuhan. Tuhan jadikan mereka keluarga yang mulia di dalam Tuhan Yesus, keluarga-keluarga yang terus
makin teguh percaya di dalam Engkau, keluarga-keluarga yang terus menaruh harap percaya, bahkan mengandalkan Tuhan dalam segala persoalan hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, bersyukur dengan pimpinan atau penyertaan Tuhan Yesus yang sempurna. Pagi-pagi mereka sudah datang dan berjalan dari Malang ke Blitar, dan sebentar lagi akan melanjutkan perjalanan, dan sebentar sore melakukan pelayanan di Kediri. Tuhan, Kau yang mengurapinya, Engkau yang meneguhkannya. Sekali lagi pelayanan mereka menjadi pelayanan yang menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat buat seluruh jemaat yang dilayaninya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikianlah kami bersama-sama mempercayai kebenaran firman Tuhan yang ya dan amin, yang menjadi janji yang nyata dalam kehidupan kami semuanya. Kami percaya Elohim yang akan menyediakan segala keperluan kebutuhan kami semua anak-Anak-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Elohim memberikan kami semua anak-Anak-Mu kehidupan yang berkelimpahan. Kami percaya damai sejahtera Elohim yang melampaui segala akal, yang akan memelihara, menjaga hati dan pikiran kami semua anak-Anak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kau bawa berkat anugerah dari Bapa Yahweh, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, sukacita kepada kudus, memberkati dan menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat itu kau terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah terima berkat dengan iman, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.